Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Dwi Septiana di channel Dwi Semangat 99. Oke, kali ini kita akan membahas penjelasan di video sebelumnya mengenai persamaan kuadrat ya. Apa aja sih nih yang sebenarnya kita mau bahas gitu kan? Karena kan sudah terlalu lama juga nih gitu. Saya nggak posting-posting gitu ya. Oke, kita lihat lagi buat mengingat kembali pokok bahasa persamaan kuadrat apa aja. Itu bentuk umum, waktu itu kita udah pernah bahas. Nah, mencari akar-akar persamaan kuadrat, ini nih yang masih kita bahas. Jenis-jenis akar persamaan kuadrat nanti dilihat dari diskriminan, kemudian jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, rumus-rumus pengumbuhan bentuk, ya, kemudian membentuk persamaan kuadrat baru. Nah, ini dari kemarin kita masih di bagian mencari akar-akar persamaan kuadrat, gitu ya. Apa aja sih? Nah, mencari akar-akar persamaan kuadrat itu ada 3 teknik ya. Memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna, kemudian rumus ABC. Nah, dari kemarin kita masih memfaktorkan. Nah, video kali ini kita akan membahas sisa dari bentuk yang belum saya jelaskan bagaimana memfaktorkannya. Setelah itu baru masuk ke melengkapkan kuadrat sempurna seperti apa. Oke? Mungkin next video baru rumus ABC. Jadi nantikan saja ya. Oke. Nah, kita lanjutin dulu nih pemfaktoran yang kemarin yang belum. Oke, pemfaktoran yang kemarin belum dibahas yaitu bentuk ax kuadrat plus bx sama dengan 0. Di sini ada 2 contoh ya. Jadi konteksnya di sini dia persamaan kuadratnya itu dia tidak ada unsur c-nya gitu. Terus gimana solusinya? Oke, solusinya gini. Ini mudah sebenarnya. Jadi di antara x kuadrat dan 7x ini kita sama-sama memiliki unsur yang sama yaitu x. Nah, kita keluarin unsur x-nya. Oke, kemudian bikin kurung sama dengan 0. Nah, di sini x kuadrat dan 7x. Ketika x yang satu sudah saya ambil, yang tadinya x kuadrat itu x kali x, maka yang tersisa tinggal x. Begitu juga dengan 7x. Ketika x sudah diambil, maka yang tersisa adalah plus 7. Oke, sesuai di sini plus plus. Itu. Maka terbentuklah kebagi dua x dan x plus 7 perkaliannya. Nah, yang sendirian ini x sama dengan 0. Atau yang ini x plus 7 sama dengan 0. Nah, x sama dengan plus 7 pindah jadi min 7. Oke. Dah, selesai. Dapatlah x-nya 0 dan min 7. Atau kalau mau nulis HP-nya, himpunan penyelesaiannya adalah 0, min 7. Kan beda-beda ya soalnya terkadang mintanya gitu. Nah, untuk yang ini bagaimana? Lihat. Kalau kamu kesulitan menentukan 2 dan 8 bagaimana, nggak masalah, x-nya aja kita keluarin dulu. Yang tersisa berarti 2x, yang tersisa berarti plus 8, tutup kurung sama dengan 0. Yang ini x sama dengan 0, atau yang ini 2x plus 8 sama dengan 0. Nah, kita ubah kan, 2x sama dengan plus 8 pindah jadi min 8. X sama dengan min 8 dibagi 4. Maaf. Min 8 dibagi 2. Oke, X sama dengan min 4. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah 0 dan min 4. Gitu. Semoga kalian paham ya. Oke, bentuk yang kedua adalah bentuk ax kuadrat plus c. Di sini justru tidak ada b-nya, justru adanya c-nya. Gimana nih caranya? Oke, sebenarnya ada beberapa cara ya. Saya jelasin satu cara dulu. Jadi gini, kalau gampangnya ini ya, dia bisa kita bentuk seperti ini, x kuadrat ya kan, min 64 sama dengan 0. Itu saya pindahin ke ruas kanan sama dengan 64. Maka x sama dengan akar 64. Akar dari 64 itu adalah x-nya adalah plus minus 8. Jadi x sama dengan 8 atau x sama dengan min 8. Ini cara pertama. Atau cara kedua, kalau dia bentuknya ini seperti ini, kita bisa langsung bikin 2 kolom. Ini cara kedua ya. Cara 2 kolom, x, kemudian karena tengahnya plain, plus, min, kemudian akar dari 64 adalah 8, ya kan? Ya, x plus 8 sama dengan 0 atau x min 8 sama dengan 0.
X sama dengan min 8 atau X sama dengan 8. Lihat, sama. Terserah kalian pakai cara 1 atau cara 2. Oke. Nah, untuk yang ini, nah ini gimana? Ada 3, ada 12. Nah, jadi gini, 3 dan 12 itu ada kelipatannya kan? Yaitu kelipatan 3. 12 kan itu 3 kali 4 kan? Ya, ini kan 3 kali 4. Gitu kan? Nah, kita keluarin 3-nya. X kuadrat min 4 sama dengan 0. Oke, kalau kamu pakai cara pertama tadi, ya berarti kamu kan gini. X kuadrat min 4 sama dengan 0, X kuadrat sama dengan 4, X sama dengan akar 4, atau sama dengan plus minus 2. Langsung kejawab. Jadi X sama dengan 2, atau X sama dengan min 2. Selesai. Gitu, mudah kan? Oke, gak nyampe 1 menit loh itu. Oke, nah untuk yang ini bagaimana? Oke, untuk yang ini sama nih, 18 itu 3 kali 6. Jadi kita ngeliat fokus ini dulu. Oh, ini 3 kali berapa nih? Oh, 3 kali 6, gitu kan ya. Nah, 3 X kuadrat plus 6 sama dengan 0, gitu kan. Nah, ini nih kita fokus. X kuadrat sama dengan min 6. Nah, loh, gimana nih ada minnya? Gak apa-apa, kita coba. Nah, di sini akar min itu di matematika, ya kan, berarti kan harus diakarin ya. Akar min itu dia lambangnya imajiner atau I. I itu akar min 1. Gitu ya. Jadi untuk ini X sama dengan plus minus, ya kan, I akar 6. Kenapa? Ini akar min 1-nya saya keluarin jadi I. Nih, I sama dengan akar min 1. Min 1-nya pindah, ininya akar 6. Jadi X-nya itu I akar 6 atau X min I lagi. Ya, min I akar 6. Gitu. Jadi akar imajiner, akar negatif. Gitu. Tapi jarang sih untuk yang kasus ketiga ini jarang keluar kok. Oke? Mudah-mudahan paham ya. Oke, yang berikutnya itu adalah melengkapkan kuadrat sempurna ya. Aduh, apa sih melengkapkan kuadrat sempurna? Oke, sebelum kita menyelesaikannya seperti apa, kita lihat dulu nih. Cara melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, sebelum ke cara melengkapkan kuadrat sempurna, kita flashback dulu sih kuadrat yang sempurna yang kayak gimana. Jadi, kuadrat yang sempurna itu dia adalah perkalian kuadrat dengan dirinya sendiri. Contoh ya, di sini saya ada 2 contoh. A plus B kuadrat dan A min B kuadrat. Artinya A plus B dikali A plus B. Angkanya sama, tandanya sama gitu. Atau A min B dikali A min B, makanya A min B kuadrat. Nah, itu hasilnya berdasarkan rumusnya adalah A kuadrat tambah 2A kali B ditambah B kuadrat. Atau kalau yang negatif hanya beda di tengahnya aja, ini plus ini min, kayak gitu. Nah, contohnya seperti apa? Lihat ya. Jadi sebelum dari soal, kita lihat dulu nih contohnya kayak gimana. Nih contohnya misalnya gini, X plus 2 kuadrat. Itu sama aja X kuadrat ditambah 2 kali X kali 2. Nih, ini A-nya, ini B-nya. Gitu kan. Maka hasilnya X kuadrat plus 4X plus 4. Gitu kan, ini 2 kuadrat. Gitu kan. Atau kalau yang negatif, X min 2 kuadrat tambah X kuadrat min 2 kali X kali 2 plus 2 kuadrat. Sama dengan X kuadrat min 4X plus 4. Kayak gitu. Itu contoh dari bentuk kuadrat sempurna. Nah, terus tujuannya kita apa? Tujuan kita adalah membalikan dari hasil persamaan kuadrat menjadi kuadrat sempurna. Kalau ini kuadrat sempurna dari sini kemari, ya. Nah, kalau cara melengkapkan kuadrat sempurna itu justru kebalikannya dari sini kemari. Gitu. Gimana caranya? Oke, kita lihat contoh soalnya satu aja dulu nih. X kuadrat plus 6X plus 5. Nah, yang kita fokusin itu adalah yang bagian 2 ini. Kenapa? 2 ini kita ibaratkan sama bentuk yang ini. Nah, kalau kalian perhatikan X kuadrat min 4X. Pas kita lihat kemari, ternyata di sini jadi setengahnya. Di sini 4, di sini menjadi 2. Nah, kalau begitu, ini X kuadrat plus 6X, kalau kita kembalikan ke bentuk kuadrat sempurna, berarti dia jadi setengahnya. X plus 3. Dari mana 3? 3 adalah dihasilkan dari
setengah kali 6 itu 3. Jadi setengahnya atau 6 bagi 2 gitu. Dah, selesai itu kan. Kita kuadratin nih. Kuadratin, ya kan? Nah, sekarang gini. Kalau ini dikuadratin, nih ya, ini pasti menghasilkan sesuatu dong. Kita tulis di sini. X plus 3 kuadrat sama dengan X kuadrat plus, ya kan, 2 kali 3 kali X plus 3 kuadrat, ya kan? X kuadrat plus 6X plus 9. Oke, kita lihat. Di sini hanya ada X kuadrat plus 6X plus 9. Sedangkan kita hanya melingkari atau menginginkan X kuadrat plus 6X saja. Berarti 9-nya dikemanain dong? 9-nya kita pindah ke ruas yang ini. X plus 3 kuadrat min 9 sama dengan X kuadrat plus 6X. Tujuannya ini doang kan, lihat. Nah, berarti di sini kita kurangin 9. Gitu. Jadi tahu asalnya dari mana 9? 9 adalah belakangnya dikuadratin, 3 kuadrat. Gitu. Dah, terus ini jangan lupa tetap ditambahin. Plus 5 sama dengan 0. Jadi sebenarnya ini kita ngubah dia ke bentuk ini. Kayak gitu nih. Asalnya dari sini. Ya, kamu pahamin dulu nih. Oke, sudah sampai situ. Kita hitung lagi. X plus 3 kuadrat min 9 tambah 5 jadi berapa tuh? Min 4 sama dengan 0. Min 4 ini kita pindah ruas. Jadi X plus 3 kuadrat sama dengan 4. Ingat yang tadi, kalau ada bentuk kuadrat kita bisa akarin 4-nya. X plus 3 sama dengan akar 4. Nah, akar 4 itu kan ada 2 tadi ya. Plus minus 2. Bisa plus 2 atau min 2. Maka dari itu, di sini ada 2 juga. X plus 3 sama dengan 2. Atau X plus 3 sama dengan min 2. Kita belum nemu X-nya loh ini. Berarti di sini X sama dengan 2 dikurang 3. X sama dengan min 1. Ya kan? Aduh. Nah, yang ini X sama dengan min 2 min 3. X sama dengan min 5. Ternyata akar-akarnya atau himpunan besarnya adalah min 1 dan min 5. Inilah yang disebut dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Oke, dicoba dipahami dulu ya. Nah, ini contoh berikutnya lagi ya, yang bentuknya lengkap seperti ini. Jadi biar kamu nggak lupa nih tadi gimana. Kalau baru sekali contoh doang kan belum terlalu berkesan gitu ya. Oke, ini di sini saya nyontohin di sini A-nya 1 atau bentuk X kuadrat. Ada yang juga bentuknya A-nya lebih dari 1. Di sini ada 2X kuadrat. Nah, untuk yang A-nya 1 ini ya, X-nya ini di sini kayak tadi. Berarti X tambah ya kan, setengahnya dari 10 berarti 5 kuadrat. Nah, dikurang, ingat tadi dikurang apa? Dikurang belakangnya dikuadratin, berarti dikurang 25. Terus ditambah 21 sama dengan 0 gitu. Jadi biar kalian gak lupa nih, caranya gitu. Ini bagi 2, ya kan? Setelah ini bagi 2, belakangnya dikurangin dari belakang kuadratin. Oke, dah sampai situ. Di sini X plus 5 kuadrat min 25 tambah 21 jadi min 4 sama dengan 0 gitu kan. X plus 5 kuadrat sama dengan 4. X plus 5 kuadrat sama kuadrat lagi enggak ya, enggak, kita enggak ada kuadrat lagi, kita mau nyari akar 4 gitu kan. X plus 5 sama dengan akar 4 atau plus minus 2 ya kan. Nah, kita bikin 2. X plus 5 sama dengan 2 atau X plus 5 sama dengan min 2. Nah, yang ini X sama dengan 2 kurang 5. X-nya sama dengan min 3. Untuk yang ini X sama dengan min 2 min 5. Maka X-nya sama dengan min 7. Selesai, dapat akar-akarnya min 3 dan min 7. Oke, berikutnya lagi. Nah, ini untuk
yang depannya lebih dari 1. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah kita bagi dulu sesuai jumlah A-nya. A di sini adalah 2. Berarti semua persamaan ini saya bagi 2. Jadinya X kuadrat plus 7/2X ditambah 3/2 sama dengan 0. Kalau dibagi 2 kan per 2 semua tuh. Nah, kemudian bikin yang kurungnya dong. X plus, nah kalau tadi 10 bagi 2 5, 4 bagi 2 2. Nah 7/2 bagi 2 berapa? Nah, kalau 7/2 dibagi 2 itu sama dengan 7/2 dikali 1/2. Jadi 7/4 gitu ya. Sini 7/4 kuadrat dikurangnya apa? 7/4 kuadrat. Ya kan? Kalau tadi kan 5 kuadrat 25 gitu kan. Tambah 3/2 sama dengan 0. Nah, X plus 7/4 kuadrat min 49/16 plus 3/2 sama dengan 0. Nah, di sini ya kita lanjutin. X plus 7/4 kuadrat sama dengan, kita pindah nih, 49/16 ya kan, jadi positif, dikurang 3/2. Nah ini gimana solusinya? Samakan penyebutnya 16, yang ini tetap 49/16, yang ini kita bagi 2. 16 bagi 2 8, 8 kali 3 2, 4 gini kan. Yang ini tetap ya, X plus 7/4 nya itu tetap masih kuadrat. Nah berarti X plus 7/4 kuadrat sama dengan 25/16. Oke, berarti kalau mau lihat X plus 7/4 nya aja ya kan, diakarin 25/16. Berarti X plus 7/4 sama dengan plus minus 5/4. Dari mana? Akar 25 itu 5, akar 16 itu 4. Oke, sudah dapat tuh sampai situ. Panjang ya, sabar. Nggak lama lagi kok. Jadi ada 2 nih. Yang pertama, X plus 7/4 sama dengan 5/4 ya kan. X sama dengan 5/4 dikurang 7/4. Berarti sama dengan min 2/4 atau sama dengan min 1/2. Oke, yang kedua, X plus 7/4 itu sama dengan minus 5/4. Nah, maka X sama dengan minus 5/4. Ini plus, pindah juga minus kan. 7/4. Maka X-nya min 12/4. 12 bagi 4 itu min 3. Jadi jawabannya ada 2. Min 1/2 dan min 3. Oke, semoga sampai situ paham ya. Disimak lagi aja gitu. Diurutin pelan-pelan, dipahami dulu. Mungkin nanti takutnya ibu kecepatan ya. Oke. Nah, kayak gitu. Oke, sampai di sini dulu ya pembahasan kita mengenai tadi cara mencari akar-akar dengan pemfaktoran yang bentuknya tidak sempurna dan melengkapkan kuadrat. Oke, nah jika ada pertanyaan yang masih kurang kalian paham, bisa tanyakan di kolom komentar, atau buat siswa-siswi saya bisa langsung DM saya atau di Google Classroom ya, kayak gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, like, share, dan subscribe. Terima kasih.